Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama. Yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Agus. Selamat pagi anak-anak. Ya. Pagi ini kita jumpa di sini ya. Anak-anak di rumah, Pak Agus dan Pak Ari ada di sini. Nah, anak-anak, kita akan memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, tetapi sebelumnya gini Pak Agus. Gimana? Sebelum kita menyanyikan satu buah lagu, Pak Ari mau ngajak anak-anak ya, mau ngajak anak mencoba membayangkan ya, anak-anak dari rumah membayangkan apa yang Pak Ari katakan. Nah, ini anak-anak ya, coba kita lihat matahari ya, matahari. Nah, anak-anak semua pasti merasakan apa itu manfaat dari matahari ya. Manfaat matahari itu bisa untuk penerangan, ya, kemudian bisa untuk kesehatan, untuk kulit. Nah, itu semua yang menciptakan adalah siapa anak-anak? Siapa Pak Agus? Tuhan tentunya. Tuhan. Itu yang menciptakan Tuhan. Jadi kita bersyukur ya, punya Tuhan yang hebat yang menciptakan matahari. Nah, selain matahari, kalau anak-anak coba sekarang perhatikan, bayangkan ya di dalam pikiran anak-anak, burung yang bertebangan di udara. Ya, burung. Nah, ada burung pipit, burung apa Pak Agus? Burung, wah pasti anak-anak sering main nih. Burung apa? Burung dara itu loh. Nah, sering mainin. buat di gini-gini tuh ya. Iya, betul ya. Pasti punya itu Pak ya. Anak-anak, perhatikan. Ketika burung udara itu, burung bertebangan di udara, itu siapa sih? Yang memelihara? Ya? Siapa penciptanya? Tentu Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus ya. Jadi kita benar-benar bersyukur. Sama satu lagi, anak-anak pasti tentunya ya, ada yang ada dan ada yang enggak. Ya. Di depan rumah pasti ada sebidang tanah untuk taman. Ya. Atau kita kalau mau lihat di kebun-kebun, itu banyak sekali tanaman-tanaman. Ya. Betul. Nah, ketika tanaman itu bisa bertumbuh, ya, bisa berbuah, itu juga karena Tuhan yang pelihara itu. Betul. Nah, jadi anak gini, intinya anak-anak saat ini, pagi ini kita mau bersyukur pada Tuhan ya, karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Memberkati Pak Agus, Pak Ari, anak-anak semua. Tuhan sudah menolong kita hari demi hari. Dan pagi ini kita akan bersyukur. Sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan yang sudah memberikan semuanya untuk kita, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Matahari Bersinar Terang. Untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Tapi Pak Gus, ya, sebelum kita menyanyikan lagu ini, kita mau berdoa dulu. Oh iya, ya, berdoa dulu. Kita bersyukur ya, bersyukur. Tuhan sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Ya. Nah, untuk kali ini Pak Agus yang berdoa. Oke. Yuk anak-anak di rumah, kita awali ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa. Mari. Mata ditutup, tangan dilipat. Ayo semuanya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun lewat streaming. Tapi kiranya Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menuntun dari awalnya hingga akhirnya. Biarlah Tuhan pujian dan firman yang kami dengar dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online. Anak-anak yang di rumah bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri. Ikutin gerakan Pak Ari ya. Oke.
bergejolak senang, harum semerbak bunga di taman. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung bergejolak senang, harum semerbak bunga di taman. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Yes. Oke, Pak Agus. Ya, puji Tuhan. Pak Agus. Ya. Anak-anak, sebelum Pak Ari ngajak anak-anak menyanyikan lagu berikutnya, Pak Ari itu mau ngajak anak-anak ke suatu tempat. Kemana, Pak Ari? Pak Agus pengen tahu? Iya dong. Mau Pengen ikut, tahu kan? mau ikut dong. Bagus juga. Anak-anak ikut. pengen tahu? Kalau pengen Kan? tahu, ayo ikutin Pak Ari ya. Ayo, kita Oke, ikut, Pak yuk. Ari. Coba. Nah, ini dia. Ini anak-anak ini tempat yang Pak Ari maksud. Kok ke sawah, Pak Ari? Iya, Kok memang ngajaknya ke sawah? Ada Iya. apa di sawah? mau penjelasannya? Iya dong, ada Oke. apa? Gini anak-anak. Anak-anak, kan Pak Ari ajak ke sawah nih. Sawah? Iya. Lihat itu, luas banget ya Pak Agus ya. Waduh, ini hijau semua sawahnya. hijau semua. Nah, salah satunya itu ada tanaman apa itu Pak Agus? Selain sawah, apa Ada yang itu ya? rumput itu ya? Padi ya? Jadinya? Padi? Oh iya, betul. Nah, jadinya padi. Nah, Oh, iya, iya. Pak Ari itu mau memberikan penjelasan gini. Bapak tani dan ibu tani ya. Anak-anak bisa lihat nih sekeliling Pak Ari ini kan sawah nih. Bapak tani dan ibu tani itu mereka tidak pernah putus asa. Tidak pernah menyerah. Dalam hal apa Pak Agus? Ketika para petani itu menanam padi ya, Ya. kemudian menyirami, merawat hingga akhirnya bisa berbuah, bertumbuh, dipanen ya, itu butuh proses yang lama. Tidak cepat dan itu butuh perjuangan ya. Bahkan gini Pak Agus, anak-anak, ada kalanya ya para petani itu gagal panen ya, karena cuaca hujan yang begitu lebat, yang harusnya itu panen tumbuh, tetapi karena hujan lebat akhirnya jadi gagal panen. Tetapi perlu diingat para petani ini anak-anak Pak Agus, bahwa mereka itu tidak pernah menyerah ketika gagal panen. Aku males, aku enggak mau menanam lagi. Enggak. Mereka tetap berjuang, berusaha menanam lagi dari awal sampai bertumbuh ya. Akhirnya suatu saat itu bisa memanen hasil padi itu. Gitu Pak Agus. Nah, ini oke. baru satu tempat. Oh, ada Mau lagi? saya ajak lagi. Mau dong. Anak-anak mau saya ajak lagi ke Mau satu ya, tempat tentunya lagi. ya. Mau ya? Oke. Kita ikut. Yuk. Nah, ini. Gimana nih? Loh. Itu lihat itu. Di lapangan badminton, di lapangan bulu tangkis ini Iya, ya? iya, Ada orang iya, lagi pada iya. main juga. Iya. Oh, di bawah sini. Ini, Ada apa? saya kasih penjelasannya Pak Agus. Oke. Anak-anak Pak Ari kasih penjelasan. Nah, kalau tadi petani itu lihat sekarang, tuh para atlet itu. Iya, lagi pada Yang main. para pemula. Semangat sekali. Iya kan, kemudian sampai gini, langsung hajar lagi, yes. Nah, mereka itu butuh proses juga Pak Agus. Oh iya, olahraga tentunya, latihan. Anak-anak para atlet itu ndak langsung mereka jadi pemenang, bisa langsung menang, enggak ya? jadi juara, enggak. Mereka butuh perjuangan juga. Betul. Setiap hari ketika ya Mau bertanding. orang-orang lain tidur, dia berlatih ya, dia berlatih fisik, dia berlatih menamplek itu. Bulu apa? Iya. Apa namanya, shuttlecock itu ya? Ya kok itu ya. Itu ya, Oh ya raket itu ya. 7 tamplek. Yes. Nah, dan itu dilakukan tiap hari. Latihan Bahkan terus ya? iya, bahkan mereka pun ketika tanding tuh enggak cuma sekali dua kali, enggak, mereka udah berkali-kali. Ya mereka mengalami suatu kekalahan ya. Tapi ingat, nah ini perlu diperhatikan anak, ketika kalah dia itu tetap
bangkit berdiri. Tetap semangat ya. Dia tidak menyerah, tapi dia tetap semangat ya, tetap berjuang lagi, bangkit lagi, berlatih lagi. Hingga akhirnya ya mereka mendapati suatu hasil dari usaha dia itu adalah Juara. kemenangan, juara. Nah, itu. Nah, jadi Pak Agus melalui ini Pak Agus, Pak Ari mau ngajak Pak Agus sama mau mengajak anak-anak. Penekanannya adalah bahwa ketika anak-anak ya menghadapi suatu kegagalan ya, sesuatu kekalahan ya, jangan menyerah ya, tetap bangkit ya, Tetap semangat. semangat tentunya dengan mengandalkan Tuhan ya, bahwa Tuhan pasti akan memampukan anak-anak dan Pak Ari dan Pak Agus. Betul. Ketika anak-anak Pak Ari dan Pak Agus itu minta pertolongan perlindungan dari Tuhan ya, Betul, ya, betul. sehingga Tuhan akan memampukan anak-anak dan Pak Ari dan Pak Agus. Betul, betul. Nah, oke. Saat ini anak-anak kita akan kembali lagi ke tempat tadi kita sekolah minggu ya, karena ini kan tempat bulu tangkis nanti kan suaranya enggak itu Pak Agus ya. betul. Jadi kita balik lagi ya. Oke, yuk kita balik lagi anak-anak. Yuk. Sini sudah kembali lagi nih. Kita balik lagi ya. Oke, yuk anak-anak untuk merespon dalam artian ya, karena Tuhan sudah memimpin kita, memberikan kekuatan kita di dalam kita jatuh, di dalam kita mengalami kegagalan, Tuhan masih memberikan sukacita, Tuhan masih memampukan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian lagu, yaitu ada lagu apa Pak Gus? Tuhan Yesus selalu di tengah kita. Iya, Benar? Tuhan Yesus di tengah kita. Oke, Yuk anak-anak siap. bagi berdiri, ikutin gerakan Pak Ari ya. Oke. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia sedang gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, besar.
akhirnya. Ya, kita sudah memuji Tuhan ya dengan Betul. sukacita. Wah, dengan semangat sekali tuh lihat Ya. anak-anak. Wah, mantap Betul sekali. sekali. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Kenapa firman Tuhan ya? Karena firman itu memang benar-benar menguatkan kita, Betul yang memampukan sekali. kita, seperti anak-anak kalau lihat bunga ataupun tumbuhan ya, ketika dia bertumbuh ya dari kecil besar ya, itu berarti ada kehidupan. Begitu pula kehidupan anak-anak Pak Ari dan Pak Agus, khususnya di dalam kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu pun juga harus bertumbuh, itu pun juga harus diperhatikan, harus dipupuk. Salah satunya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, saat ini kita akan menyiapkan hati kita, anak-anak menyiapkan hati juga untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus sayang padaku. Ya, yuk anak-anak, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, ucapan syukur dan keinginan kita untuk mendengar firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi tanpa musik bagus. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo anak-anak, anak-anak tahu kan permainan basket? Nah, ini bola basket namanya. Anak-anak tahu nggak apa yang terjadi waktu bola basket ini menyentuh tanah? Seperti gini. Betul sekali, bola itu memantul. Kenapa dia bisa memantul? Karena bola basket dibuat dari karet. Waktu bola ini menyentuh tanah, bola ini berubah bentuk jadi sedikit gepeng, lalu memantul lagi ke atas, kembali bulat lagi. Bola ini lentur anak-anak, jadi dia bisa memantul. Nah, anak-anak sama seperti bola ini. Kadang-kadang ada hal yang membuat kita seperti bola ini, kita jatuh ke bawah. Maksudnya bukan beneran jatuh loh ya. Tapi misalnya anak-anak sedih, takut, kesel, atau khawatir. Itu seperti bola yang jatuh ke bawah. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Misalnya kita tidak sengaja menumpahkan cat ke baju kesayangan kita, terus kita jadi sedih atau kesal.
Atau kita tidak bisa mengerjakan ulangan sehingga kita menjadi takut. Atau kita dijotak, dimusuhi sama teman sehingga kita jadi sedih. Atau mungkin papa, mama, atau kakak adik sakit berat lalu kita jadi khawatir dan sedih. Nah, anak-anak, tapi seperti bola yang lentur ini setelah jatuh ke bawah dia bisa naik lagi. Kita juga bisa belajar. Kalau sedih, nggak lama-lama sedihnya. Kalau marah atau kesel, cepet reda keselnya. Kalau takut atau khawatir, bisa cepat hilang takut atau khawatirnya. Kalau kecewa, bisa tidak lagi kecewa. Seperti teman-teman kita ini. Jojo, sini sayang bantu mama bikin kue. Ya, Ma. Sini Jo, bantuin mama masak kue. Wah, Mama buat apa ini? Ini pancake kesukaan kamu, pasti kamu suka. Bantuin ya. Oke, Ma. Jo, ini mama tuang. Terus nanti tolong mama bantu kasih air yang 1/4 cup ya. Mama mau siapin kompor dulu. Terus kamu aduk, baik ya? Siap, Ma. Waduh, tadi yang mana ya? Yang ini aja lah. Jo, gimana? Sudah jadi? Nah, kok jadi encer, Jo? Tadi kamu pakai air yang mana? Yang ini, Ma. Oh, harusnya yang 1/4 cup. Ya, aku salah ya, Ma. Jujur memang nggak bisa masak. Aku nggak mau masak lagi. Nggak apa-apa, Jo. Kita bisa bikin lagi kok. Mama juga pernah salah kok waktu masak. Jojo belajar lagi, nanti pasti bisa masak. Yuk sini mama bantu. Oh, gitu ya, Ma. Oke deh, Ma. Nah, anak-anak, apakah ada orang yang benar terus? Tidak pernah salah. Nggak ada ya. Semua orang, anak-anak, papa, mama, bapak, ibu guru, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, melakukan kesalahan itu biasa. Terus, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus diperbuat? Kita coba lagi. Ingat, sama seperti bola basket ini. Kalau jatuh ke bawah, dia memantul naik lagi. Jadi, tidak perlu kecewa atau sedih. Ayo, maju terus ya. Keep on going, anak-anak. Loh, kakak, tak lupain jusnya di gambar arah. Itu kan kakak kan nggak sengaja. Tapi kan gambar arah jadi rusak. Ata Ara ini kenapa toh? Kok ribut terus? Nih loh kak, kakak tadi numpahin jusnya. Terus gambar arah jadi rusak deh. Oh itu. Tapi gini loh Ra, Kak Ata itu pasti nggak sengaja. Ya beda Kak? Bener. Bener kan nggak sengaja kan? Nah, Ra, Ara itu nggak boleh marah. Ara itu pernah melakukan hal yang sama loh, seperti Kak Ata waktu memecahkan piring, ya kan? Nah, sekarang Kak Ata minta maaf sama di Ara, ya? Sekarang kak Ata minta maaf ya. Iya kak. Oh iya, jangan salahin kakak lagi ya. Oke.
Anak-anak, bener kata Papa Ari ya. Kadang-kadang ada hal yang tidak terduga terjadi. Seperti jus yang tumpah, piring yang pecah. Terus kita jadi sedih atau marah. Kalau anak-anak sedih atau marah, jangan lama-lama ya. Ingat, seperti bola basket ini. Kalau jatuh, dia naik lagi. Kalau marah, cepet reda ya. Ayo anak-anak, keep on going. Anak-anak, tadi sudah lihat kan ya, bagaimana kita harus tetap keep on going, walaupun ada masalah. Nah, sekarang Ibu mau membacakan ayat Alkitab dari Ulangan pasal 31, ayat 7 sampai 8. Anak-anak bisa memperhatikan di layar ya, begini bunyinya. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau itu Yosua ya, akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu diambil dari Alkitab. Anak-anak, Bapak Musa itu tidak akan masuk tanah Kanaan. Siapa yang akan memimpin bangsa Israel? Bapak Yosua yang sekarang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Bapak Yosua sebenarnya takut karena harus memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Musuh yang harus dikalahkan banyak dan lebih kuat. Apalagi orang yang di bawah Yosua banyak sekali. Coba tebak kira-kira berapa? 100? 1000? 100.000? Alkitab mencatat 600.000 lebih laki-laki. Belum sama perempuan dan anak-anak loh ya. Mungkin 1 juta lebih. Bapak Yosua harus membawa mereka semua sama ada hewan-hewan masuk ke tanah Kanaan. Tentu saja Bapak Yosua takut. Coba anak-anak bayangkan diberi tugas yang besar terus merasa nggak bisa melakukannya. Tapi anak-anak, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Anak-anak, kalau kita takut, sedih, marah, khawatir, ingat, kalau Tuhan berjanji akan menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Jadi kita tidak perlu lagi takut, sedih, marah, atau khawatir. Kita bisa keep on going, terus maju. Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Yuk kita hafalkan ayat hafalannya dari Ulangan 31 tadi ya, ayat 7 sampai 8. Ya, Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, lagi ya, Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Yuk, mari kita berdoa, nanti Papa dan Mama bisa menolong ya anak-anak untuk menghafalkan ayat ini. Karena ayat ini bagus sekali untuk menjadi bekal anak-anak menghadapi masalah. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan berjanji akan menguatkan kami dan menolong kami.
tentunya kami akan menghadapi macam-macam masalah, macam-macam persoalan. Tolong kami ya Tuhan, kalau kami bisa jadi sedih, jadi takut, jadi khawatir, marah, mungkin kecewa. Tuhan yang akan menolong kami supaya bisa tidak lagi menjadi sedih, takut, marah, atau kecewa. Karena kami menyadari dan yakin Tuhan yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, seperti bola basket ini, kalau jatuh, bangkit lagi ya. Kalau jatuh, bangkit lagi ya. Apalagi kita punya Tuhan yang akan menolong. Keep on going anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Anak-anak ya, kita mau bersyukur ya karena Tuhan sudah memakai Ibu Benita untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Betul Pak Agus ya? Betul, terima kasih Bu Ben untuk firman-Nya. Terima kasih Bu Benita. Nah, anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan ya Pak Agus ya. Betul. Memberikan persembahan. Jadi uang yang ada di anak-anak bisa di apa Pak Agus? Simpan dalam amplop. Yes. Dikumpulkan. Terus, betul. Nanti kalau tiba waktunya bisa tetap buka, Iya. kita bawa ke gereja. Ke gereja. Atau apa gimana ya? Melalui itu ya transfer ya. Transfer atau Transfer. kasih titip mama ya? Iya, Kalau mau ke gereja Dititipin. kasihin ya. Iya, betul. Oke. Titipin papa, mama, ayah, bunda ya, Ya. bapak, ibu, anak-anak ya. Titipin. Bilang, "Pah, Mah, ini uang persembahanku, minta tolong dikasihkan gereja ya." Gitu ya. Nah, Oke, seperti sip. itu. Oke ya. Tuh. Oke, sekarang anak-anak kita akan menyanyikan ya untuk merespon persembahan yang kita berikan pada Tuhan dengan satu pujian. Tuhan Yesus Di tengah kita. di tengah kita. Oke, siap. Seperti tadi ya. Sekali lagi. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar. Dia sedang dan dirangkang dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar, besar. Walaupun belum besar saat masalah besar, Tuhanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Pak Agus, sebelum di penghujung ya acara sekolah minggu, Ya. Pak Ari mau memberikan pengumuman. Ya. Nah, anak-anak mau enggak pengumumannya apa hari ini? Kita dengarkan pengumumannya. Dengerin dulu dari ya. Pak Ari, Pak Agus tahu enggak Pak Agus? Belum tahu, kan Belum Pak Ari tahu. belum bilang. Oh, belum bilang ya? Iya, Oke. kita dengarkan Berarti- pengumumannya ya. Berarti tetap Ari yang menyampaikan ya. Oke. Ya. Anak-anak, hari ini ya kan hari Minggu. Nah, kita ada teman yang berulang tahun. Ada Nah. teman kita yang ulang tahun. Siapa Pak Ya. Ari? Namanya Queen. Queen. Iya, Oh, Queen Queen. itu kelas kecil. Oh, kecil ya. Iya, kelas kecil. Queen, selamat Iya. ulang tahun Queen. Selamat ulang tahun Queen. Enggak kompak bareng-bareng. Ah, Gini, sama, sebentar, sama. ulangi ya. Anak-anak di rumah, Ya. kita ucapkan selamat ulang tahun pada Yo. Queen ya. Tapi bareng-bareng. Hitungan Yo. ketiga bareng-bareng Siap ya. ya. Takut Yo. juga ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Queen. Tuhan Yes, Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Iya, oke. Terus pengumuman yang lain apa Pak Ari? Pengumuman yang lain, ya yang pasti bahwa besok minggu depan Iya. masih ada Masih pada
ibadah online juga. Ibadah online ya. Ya. Jadi minggu depan jangan lupa tetap masih ada ibadah online. Betul. Ya, itu Pak Agus ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pengumuman lagi, kita mau tutup ya, Pak Agus, dalam doa ya. Anak-anak Iya. juga tutup dalam doa ya. Tadi kan pembukaan Pak Agus sudah berdoa. Sudah. Berarti sekarang giliran Pak Hari Pak Hari berdoa. ya. Oke, yuk kita berdoa yang pertama. Nah, berdoa untuk persembahan. Iya. Yang kedua untuk Queen yang berulang tahun. Sama yang ketiga doa penutup Pak Agus ya. Ya. Oke, bersyukur ya karena Tuhan sudah Iya, pimpin, pimpin kita sertai dari awal hingga akhirnya. Yuk kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu di mana Engkau boleh memberikan berkat melalui orang tua kami Tuhan, di mana Tuhan memberikan pekerjaan. Sehingga pada pagi ini ketika kami anak-anak-Mu memberikan persembahan, itu pun sebagai wujud syukur kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan ini juga dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan di gereja kami GKM Anugerah. Pada hari ini kami juga bersyukur untuk teman kami Queen, di mana Tuhan boleh menambahkan usia 1 tahun Bapak pada tanggal 21 Januari kemarin Bapakku di surga. Saat ini kami juga mendoakan untuk kedua orang tuanya, untuk papa mamanya, biarlah tetap dengan setia mendidik Queen dari kecil untuk bisa menjadi bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Queen di dalam pertumbuhannya, biarlah Queen menjadi anak yang patuh, anak yang taat terhadap orang tua, anak yang setia di dalam mengikuti sekolah minggu online seperti yang saat ini dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Queen beserta dengan orang tuanya, papa mamanya ke dalam tangan-Mu. Dan pada pagi ini kami juga bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memimpin kami semua dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman Engkau Bapa. Biarlah hal itu dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Iya, oke Pak Agus, kalau gitu kita akan pamitan sama anak-anak ya. Sekali lagi jangan lupa besok minggu depan masih ada sekolah minggu online dan anak harus mengikutinya ya. Oke, kalau gitu kita pamitan ya yuk. Dadah.